Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya mereka yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Di dalam sebuah hadis juga dikatakan, al-ulama'u warasatul anbiya. Yang namanya ulama itu pewaris para nabi. Dalam hadis lain juga dikatakan, akrimul ulama fa innahum 'indallah kurama mukarramun. Hormatilah para ulama karena mereka itu di sisi Allah mulia dan dimuliakan. Maka perintah untuk menghormati, perintah untuk menuntut ilmu kepada para ulama itu sandarannya jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena memang tidak ada orang itu lahir langsung dalam kondisi pintar pandai, lahir langsung menjadi seorang mujtahid, lahir langsung bisa membaca Al-Quran dengan paham makna-maknanya, paham hadis dengan makna-maknanya, itu tidak ada. Kita butuh guru untuk ngajarin kita alif, ba, ta, tha, jim dan seterusnya. Kita butuh sekolahan dari TK, dari SD, dari SMP, SMA, kuliah, atau kita ke pesantren. Semua itu kita butuh para guru, para ustadz, para masyayikh. Maka di dunia dimanapun itu pasti ada yang namanya para guru, dan guru itu sangat mulia dan dimuliakan. Maka para sahabat pun mereka berguru langsung kepada Rasulullah SAW. Para tabi'in pun mereka berguru kepada para sahabat. Para tabi'in mereka berguru kepada generasi tabi'in, terus demikian sampai ke masa kita saat ini. Dan ketika kita hendak memahami apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW, maka kita juga butuh dituntun oleh para guru, sehingga kecuali ketika kita ilmunya sudah mumpuni, sudah mapan, sudah menjadi seorang ulama, maka kita bisa untuk kemudian melakukan ijtihad sendiri setelah ilmunya mencukupi. Tetapi ketika kita masih menjadi seorang santri, menjadi seorang siswa, kita masih selalu membutuhkan yang namanya bimbingan para guru, para ustadz. Maka sebuah hal yang sangat aneh tatkala ada kelompok, ada orang yang mengatakan bahwasanya kita harus langsung rujuk ilal Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran Sunnah, memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tanpa melalui guru. Bahkan ada yang menegasikan guru, nggak boleh taklid pada ulama, nggak boleh mengikuti ulama. Ini sesuatu hal yang sangat aneh. Dia sendiri bisa belajar, dia bisa memahami Quran saya melalui guru. Maka ketika orang kemudian mengaku dirinya mengikuti manhaj salaf, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, tetapi kemudian dia anti kepada guru, ini hal yang sangat aneh. Quran sendiri jelas memerintahkan kita untuk belajar pada para ulama. Hadis Rasulullah bertebaran untuk kita menghormati ulama, belajar kepada para ulama. Tetapi ada orang yang mengaku, yang merasa sudah pandai, sudah merasa bisa, dia kemudian mengatakan jika ada suatu persoalan jangan ikuti ulama, ikuti langsung Quran Sunnah. Lah emang dia pintar dari siapa? Dia pandai dari siapa? Kan tentu dari ulama. Tidak mungkin dia pandai dengan sendirinya lahir langsung pintar. Jika ada pendapat ulama harus kita timbang dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau sesuai kita terima, kalau tidak sesuai kita tolak. Ya, dia mengatakan demikian, menimbang Al-Quran dan Sunnah melalui ulama. Dan dia pun dulu ketika dia itu sebelum menjadi ulama, dia juga belajar dari para ulama. Maka seakan-akan pendapat yang mengatakan kita nggak boleh taklid kepada ulama, kita nggak boleh mengikuti pendapat ulama, kita ikuti pendapat Quran, seakan-akan menurut dia itu benar, tetapi itu justru sangat salah dan membahayakan. Menafikan ulama ini sangat membahayakan, karena tidak semua orang itu bisa berijtihad, tidak semua orang itu pintar,
Tidak semua orang itu bisa memahami asbabun nuzul, nasih, mansuh, menguasai usul fikih, menguasai ulumul Quran, menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab. Tidak semua orang seperti itu. Di sana itu ada orang-orang yang petani, pedagang, nelayan, yang kerjaannya itu setiap hari sesuai dengan profesinya masing-masing. Mereka ini tidak boleh dipaksa untuk kemudian langsung rujuk ilal Quran dan Sunnah. Mereka cukup taklid kepada para ulama, sehingga para ulama termasuk juga Imam Syatibi, termasuk juga Ibnu Hazm, termasuk juga siapa? Ibnu Taimiyah, ya, termasuk Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan orang awam itu ya taklid pada ulama. Bahkan di dalam kitab Al-Lumah Imam Syarazi pun mengatakan demikian, dalilnya orang awam itu ya ulama. Jangan ulama beristihad sendiri, mencari hukum sendiri, nanti bisa sesat, menyesatkan. Karena untuk mendapatkan sebuah kesimpulan hukum itu bukan persoalan sederhana. Maka jadi orang itu hendaklah kita selalu tawadhu, hormati orang yang lebih pintar. Berbeda sangat boleh sekali, berbeda sangat dibolehkan. Yang tidak diperkenankan itu adalah kemudian kita menegasikan kebenaran yang lain, mengatakan pendapat yang lain itu salah, pendapat yang kita itu benar. Ulama siapapun boleh ditolak, asal yang jadi timbang itu Quran, Sunnah dan sebagainya, yang seakan-akan pendapat-pendapat ini benar dan hanya dirinya saja yang benar. Ini yang tidak diperkenankan. Kita tetap harus hormati ulama sebagaimana perintah dari hadis Rasulullah SAW, sebagaimana contoh dari para khulafa rasyidin, sebagaimana contoh dari para generasi salaf, tabi'in. Kalau kita memang mengikuti generasi salaf, maka kita harus belajar kepada ulama, mengikuti para ulama, menghormati para ulama. Sekiranya sudah pandai beristihad, silahkan beristihad sebagaimana para ulama kita terdahulu beristihad sesuai dengan koridor, sesuai dengan metodologi istihad yang telah diletakkan oleh para ulama. Sekiranya bisa meletakkan metodologi sendiri juga dipersilahkan, sekiranya dia memang sudah menjadi seorang mujtahid. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.